kalau menurut aku anak kecil apalagi perempuan tuh mesti kita fasilitasi. Nah dia tuh memang udah les vokal tuh udah 2 tahun. Gitu. Oh, kakak-kakaknya udah tahu. Tinggal nanti kita kirim hasilnya dan mereka harus posting sebagai bentuk support. Alhamdulillah aku masih nyetir sendiri tiap pagi bangun jam 4, nyiapin makan Fania, nganterin sekolah, macet banget ya. Kabar terbaru datang dari Vena Melinda. Tak banyak diketahui, selebritis sekaligus politikus itu rupanya tengah bersiap untuk mengorbitkan sang putri, Fania Attabina, di dunia musik tanah air. Ya, melihat besarnya bakat yang tersimpan pada diri sang putri, Vena Melinda kini menggandeng beberapa pihak profesional dari berbagai bidang, mulai dari produser hingga koreografer. Semua dilakukannya demi mempersiapkan karya terbaik bagi sang putri. Dan dalam kesempatan yang spesial, Vena Melinda pun mengajak awak media untuk menemani sesi latihan sang putri sebelum merilis lagunya. Dan seperti inilah keseruan Vena Melinda mendampingi sesi latihan video klip sang putri tercinta. Alhamdulillah hari ini Fania ngapain? Rehearsal untuk? Music video. Klip. Siapa yang nyanyi? Fania. Judulnya apa? Sahabat. 1, 2, 3. Terus bersama, mari kita bergandeng tangan, belajar bermain bersama. Lihat kamera. Takkan pernah tinggalkan kamu, teman terbaikku selamanya. Iya, yang nge-rap. Ini koreografer aku zaman aku salsa. Masih dulu unyu-unyu, sekarang bapak-bapak. Ini jadi yang buat ini koreografernya Frankie dan Tony. Berapa lama nih? Tuh, berapa lama? Baru tadi ya? Baru tadi. 30 menit karena ada konfigurasi yang susah. Ya, atau nari. Gampang banget. Pinter banget. Berapa kali? Yang di rumah siapa yang ngajarin? Galak nggak? Karena aku penari, jadi aku selalu bilang, Fania kamu jangan nanggung kalau nari full power, even though ini cuma practice ya. Jadi dia ini memang harus aku push gimana caranya disiplin, dan alhamdulillah di teman-temannya nanti itu emang yang udah biasa untuk movie vaganza ya kayak Broadway gitu, dan aku pengen dia nanti berkembang ya, bukan hanya nyanyinya tapi semua hal lah, gitu. Acting juga termasuk. Di usia yang masih belia, Fania putri Vena Melinda memang menyimpan bakat yang besar. Hal itu pula yang akhirnya mendorong Vena untuk memoles kebolehan sang putri. Sudah 2 tahun belakangan ini, Fania mendapatkan pelatihan khusus dari ahlinya. Di sana, ia pun kerap kali ikut serta dalam berbagai lomba vokal. Dan tak hanya bernyanyi, Fania juga diajarkan untuk menari bahkan berakting. Menurut Vena, semua itu ia lakukan demi memberikan bekal yang terbaik sebelum sang putri menapaki karirnya di panggung hiburan tanah air yang bertabur bintang. Dia emang suka nyanyi atau seperti apa? Suka nyanyi. Terus? Dance. Terus? Ya jadi kalau menurut aku anak kecil apalagi perempuan tuh mesti kita fasilitasi. Nah dia tuh memang udah les vokal tuh udah 2 tahun, sering ikut lomba. Tapi kalau untuk bikin single aku lihat dia punya konten suara yang bagus. Jadi sayang kalau dia nggak aku buatin single. Mudah-mudahan kalau ini berhasil, kita insya Allah kan produsernya bukan aku doang. Kita mau bikin albumnya Fania karena lagu anak-anak sekarang kan ya banyak, tapi yang sama ngedance mungkin nggak terlalu banyak. Jadi kita pengen Fania bisa punya CV, gedenya nanti mau jadi apa ya terserah. Ya, jadi ini teman-temannya ini adalah teman-teman vokalnya dia. Jadi di tempat vokal Bina Vokalia ini biasa movie vaganza. Jadi acting, singing, and dancing gitu. Jadi ya kita mengharapkan anak-anak Indonesia itu benar-benar menikmati lagu anak Indonesia. Jadi nggak harus K-pop terus. Nah ini ada dancingnya nih, makanya nih sama ahli-ahlinya. Memang harus lihat dancingnya keren.
Memang tidak main-main perjuangan Vena Melinda dalam memberikan yang terbaik bagi sang putri, dan apa yang ia lakukan sekarang ini hanyalah sebagian kecil dari itu semua. Pasalnya, sampai saat ini, Vena masih mengurus Fania seorang diri, mulai dari bangun pagi, mempersiapkan bekal, hingga mengantar jemput. Lantas, apa sebenarnya memberikan dorongan kepada Vena Melinda hingga ia begitu berjibaku menjadi ibu yang terbaik untuk Fania sang putri? Karena dia ini anak yang ya boleh dibilang kan gak ada sosok bapak ya. Jadi dulu kan Mas Feral sama Kak Atala, tapi karena sekarang sibuk saya udah kasih pengertian sama Fania. Pokoknya kamu tuh harus merasa bersyukur aja. Gak ada papa kan ada mama. Makanya kamu doain mama panjang umur, sehat. Karena ya hanya ada mama. Gitu. Oh, kakak-kakaknya udah tahu. Tinggal nanti kita kirim hasilnya dan mereka harus posting sebagai bentuk support. Kan mereka followernya banyak tuh. Nah, kakak Feral tuh harus tuh. Menjadi ibu siaga di usia yang tak lagi muda, tentunya bukanlah hal yang patut dianggap sepele. Di tengah kondisi fisik yang mulai menurun, namun tetap dituntut untuk selalu ada untuk sang buah hati tercinta. Dan hal itu pula yang kini dirasakan oleh Vena Melinda. Dan menanggapi hal tersebut, Vena Melinda lantas membeberkan sederet rahasia yang membuatnya terus bugar dan selalu dalam kondisi prima demi sang putri. Salah satunya adalah tetap berolahraga. Akan tetapi, menurut Vena, kunci hidup terpenting hanyalah satu, yakni bersyukur. Mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, serta semua yang belum Ia berikan. Alhamdulillah aku masih nyetir sendiri tiap pagi bangun jam 4, nyiapin makan Fania, nganterin sekolah, macet banget ya. Mesti jemput, belum nanti nemenin dia les, nemenin semua lah. Jadi caranya adalah karena aku bersyukur aja sama Allah. Apa yang aku minta sama Allah dikasih. Ya nggak punya suami, punya anak perempuan, dikasih yang pinter, cantik, multi talented, itu udah more than expectation aku. Dikasih anak laki-laki semuanya mandiri, nggak ada yang nyusahin, itu juga alhamdulillah. Nah caranya adalah dengan bersyukur aja badan kita sehat. Tapi kalau kita cari yang nggak ada, aduh kenapa nggak ada suami, itu jadi sakit ya. Mendingan cari yang udah ada dan bersyukur di situ, ternyata kayaknya life is very beautiful gitu. Jadi aku berusaha untuk sehat itu bukan karena fisiknya, tapi lebih pada mindset. Nah itu yang memang aku berubah sejak aku dulu ada peristiwa perkawinan yang pertama, kegagalan kedua. Ternyata bersyukur aja kita sehat. Justru kalau ada suami tapi toksik, nah malah nggak sehat kan. Jadi mendingan ya hidup begini nyaman banget aku sekarang. Pantau juga nggak sih Mbak? Olahraga ya ibu-ibu. Aku tuh sering banget TikTok live sambil jualan sambil olahraga, percaya nggak sih? Tapi buat aku apa yang aku suka nih di hari tuaku ini aku kerjakan. Jadi kayak aku suka singing, kan nggak mungkin ya sekarang salah-salahan. Yaudah dengan aku melihat Fania singing jauh lebih bagus suaranya, actingnya sama semuanya ya, dancingnya aku udah ini gue banget nih gitu. Makanya syuting video klip percaya nggak sih aku yang sangat excited karena aku seneng musik, tapi aku sekarang udah mungkin nggak laku ya. Jadi udah Fania aja, makanya beli download lagu Fania. Tak dapat dipungkiri, kesibukan Vena dalam menjadi ibu terbaik untuk Fania merupakan sebuah pelipur lara usai kedua putranya tumbuh semakin dewasa. Seperti diketahui, Vena kini semakin jarang bertemu dengan kedua putranya, yakni Verrell Bramasta dan Atala Naufal, yang tengah disibukkan dengan kehidupan mereka masing-masing. Verrell saat ini mengemban tanggung jawab besar menjadi seorang wakil rakyat. Sedang Atala dikabarkan terjun langsung menjadi tenaga ahli bagi sang kakak. Lantas, seperti apa cerita Vena Melinda dalam menjalin komunikasi dengan kedua putranya yang semakin beranjak dewasa? Ya kalau kayak sama Mas Verrell dia sibuk, aku sih kalau mau komunikasi gampang aja sih. Tinggal butuh support ya dari aku pastinya buat Mas Verrell. Jadi kayak dia misalkan kegiatan apa aku repost, aku kasih kata-kata yang memotivasi, alhamdulillah sehat selalu ya Ma. Itu udah jauh lebih penting gitu. Jadi dia tahu aku tuh terus mengamati, mendoakan, meridoi ya kan gitu. Kalau Atala
Ya dia kan sekarang TA ya, tenaga ahlinya Mas Feral bidang media. Jadi dia kebanyakan sama Mas Feral itu juga gitu. Alhamdulillah Ta'ala next bisa jadi DPRD seperti yang harapannya dia gitu. Jadi pokoknya sama anak laki tuh kita support aja lah. Nanti kalau dia ada waktu dia pasti nyamperin sendiri. Nah aku sekarang fokus memang sama Fania dan memang pekerjaan aku juga ya sekarang ini kan ada usaha juga. Di DPR aja udah sibuk. Belum dia di partai ya, di partainya dia tuh dia ketua BEM ya, kayak organisasi bidang kepemudaan. Kemudian di DPR RI dia di alat kelengkapan BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Aku juga dulu di situ, itu parlemen to parlemen udah pasti sibuk, belum ke dapil karena aku selalu memonitor dan selalu mengingatkan bahwa jadi anggota DPR itu sebelum kerja udah disumpah. Artinya 5 tahun ke depan ya kamu harus komitmen untuk benar-benar bekerja untuk rakyat. Jadi harus rajin ke dapil. Jadi aku bisa lihat sih sepak terjang. Dan itu aja udah nggak bisa disambi. Ya terbukti dia tidak main sinetron, dia nggak jadi endorse, nggak apa-apa, benar-benar fokus ke politik. Walaupun kini dipaksa untuk jarang bertemu, apa yang tengah dikerjakan oleh Verrel Bramasta nyatanya memberikan kebanggaan tersendiri bagi Vena, di mana ia dapat melihat sang putra berjuang sebagai politikus demi memberikan hidup yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebuah perjuangan yang juga sempat ditempuh Vena semasa ia mengemban jabatan anggota DPR beberapa tahun lalu. Tak ayal, saat ini Vena Melinda pun kerap kali bertukar pendapat dengan Verrel, khususnya mengingatkan sang putra untuk selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan integritas, serta menaruh standar yang sama kepada seluruh staf dan tenaga ahli yang bekerja di bawahnya. Jadi gini, banyak hal pokoknya yang penting aku selalu mengingatkan Verrel ya, dia kan pasti punya tenaga ahli, punya aspri. Itu mereka harus tanda tangan surat integritas yang menyatakan tidak ada yang main-main proyek, gak ada yang aneh-aneh ya. Harus bisa benar-benar dedicated ya menjadi aspri dan TA siapapun itu. Jadi kebetulan kan TA-nya kalau nggak salah salah satunya bapaknya. Nah jadi kalau dia punya tim work yang bagus, insya Allah bisa kepilih lagi karena bersih daripada yang kayak gitulah korupsi. Karena di Indonesia ini kan banyak orang pintar, tapi nggak banyak orang yang jujur dan dedicated. Jadi aku selalu bilang kalau mau jadi sukses ke depannya, kamu bisa loh. Mau jadi wakil presiden, eksekutif ya, presiden, atau jadi menteri, gubernur. Yang penting kamu punya kredibilitas bagus dulu. Karena pekerjaan DPR itu pertama, pekerjaan yang amanah. Janjinya sama Allah loh. Kalau jadi CEO, janjinya mungkin sama yang punya perusahaan, tapi kalau kita sama rakyat itu nggak main-main sama Allah. Jadi kalau kamu sudah mengucapkan sumpah pada saat dilantik, kedepannya komitmennya itu jujur. Nah kalau kamu udah jujur, kedepannya semua Allah buka. Ya alhamdulillah dia bisa ngeliat aku 2 periode, dia bisa lihat track record aku. Kan kalau di DPR itu di website-nya kelihatan kan ibunya dulu pernah memperjuangkan revisi total undang-undang perfilman, kayak waktu itu aku pernah apa sih, itu coba kamu teruskan gitu. Apa yang pernah mama kerjakan di DPR kamu teruskan ya. Kalau dia sepanjang itu bisa menjaga amanah dari masyarakat ya insya Allah akan terus bersinar ya. Pasti kita pengen tekan ekspresi Mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.